Salam jumpa bersama dengan saya, Pendeta Audi Octavian Senas, dan tiba saatnya kita akan membahas di dalam channel kita Bridging Presentasi, yaitu humor. Humor dalam khotbah dapat menjadi alat yang kuat untuk menyampaikan pesan Injil dengan cara yang lebih efektif. Tetapi harus digunakan secara bijaksana. Kita tahu bahwa ada begitu banyak humor yang kita sampaikan, itu akhirnya bisa menjadi sebuah bumerang bagi karakter kehidupan kita, bahkan buat orang-orang yang kita ajak berhumor. Humor harus mendukung, bukan untuk mengurangi keseriusan firman Tuhan. Pengkhotbah perlu berdoa dan mempertimbangkan apakah humor yang digunakan akan membawa jemaat untuk lebih dekat kepada Kristus atau justru sebaliknya, menjauhkan mereka dari Kristus. Nah, beberapa permasalahan humor dalam sebuah khotbah, meskipun memiliki begitu banyak manfaat, ada beberapa tantangan dan sekaligus merupakan sebuah permasalahan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, humor yang tidak sesuai atau yang berlebihan, begitu banyak humornya. Mungkin dalam kurun waktu 30 menit, humornya lebih dari 20 menit dengan pembahasan inti firman sangat kurang dan hanya ingin mengajarkan tentang nilai-nilai moral, ini akan membuat nilai khotbah tersebut tidak dapat digunakan. Jika tidak berhati-hati, humor yang digunakan bisa menyinggung jemaat atau mengalihkan fokus dari pesan utama firman Tuhan. Yang kedua, tantangan atau permasalahan yang bisa dijadikan di dalam kita menggunakan humor atau kita tuh banyak sekali berkata atau khususnya jemaat itu akan berkata tidak lagi sakral tentang firman Tuhan itu. Terlalu banyak humor bisa membuat khotbah kehilangan bobot rohani. Malah sebaliknya, panggung yang harusnya menceritakan tentang kebesaran Tuhan, panggung yang seharusnya menceritakan tentang siapa itu pribadi Kristus, malah sebaliknya, dia menjadi panggung hiburan untuk sebuah kesenangan. Yang ketiga, kelemahan, kesalahan, atau tantangan dalam sebuah humor, eh, keren kali humor itu bertentangan dengan Alkitab. Beberapa humor mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Seperti humor yang merendahkan orang lain, humor yang mengandung sindiran, humor yang agak sedikit kasar, mungkin ada unsur rasismenya, itu akan membuat sebuah humor tersebut, isi dari humor tersebut bertentangan dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Tentu yang tadi sudah saya sampaikan bahwa permasalahan tentang humor itu juga bisa mengalihkan fokus pemberitaan firman itu kepada Kristus. Bukan lagi kepada Kristus, tetapi kepada diri kita sendiri. Jika tidak dikelola dengan baik, dengan matang, jemaat itu bisa mengingat pesan humornya daripada pesan dari firman Tuhan. Kerap kali yang saya perhatikan di dalam tengah-tengah khotbah yang ada, setelah orang menyampaikan sebuah humor, tidak ada kandungan pesan yang begitu kuat yang mengkaitkan inti humor itu kepada pribadi Kristus, kepada pesan utama di dalam pemberitaan firman, kepada pesan khotbah kita. Tapi sebaliknya akan berhenti dengan guyonan, humor, dan selesai begitu saja. Nah, yang kelima, tantangan yang bisa kita akan dihadapi ketika kita menggunakan unsur humor adalah tidak semua jemaat memiliki sense humor yang sama. Setiap jemaat akan memilih,
memiliki latar belakang yang berbeda, pemahaman yang berbeda, eh, pengalaman, kemudian masa-masa yang lalu yang sangat berbeda dengan ketika kita menyampaikan sebuah humor. Apa yang lucu bagi orang lain, bisa saja itu bukan sesuatu yang lucu buat seseorang. Bahkan itu dianggap tidak pantas, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang bersifat merendahkan. Nah, tantangan-tantangan inilah yang seharusnya nanti di dalam sesi-sesi yang akan datang kita akan membahas bagaimana mempergunakan humor itu dalam sebuah rangkaian khotbah dan pentingnya humor di dalam sebuah khotbah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan terus ingat bahwa humor akan menolong kita untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat relevan. Tuhan Yesus memberkati kita.